Itu pelita bagi kakiku. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan acara kita dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paul Zhang. Dan sebelumnya dimohon kepada para lektor yang bertugas untuk mempersiapkan diri ya. Hari ini lektor kita ada Ibu Sarinah dan juga Bapak Maruli Siregar. Iya, oke. Terima kasih sudah open kamera semua. Dan untuk Ibu Sarinah nanti akan membaca dari Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Pak Maruli akan membacakan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 32. Baik, silakan dimulai terlebih dahulu dari Ibu Sarinah, kemudian dilanjut Pak Maruli. Silakan, Bu. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan 20. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hai orang berhikmat, saya ulang, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan,
Anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian. Selanjutnya kita mendengarkan dari Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah
beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Maruli dan juga Ibu Sarina yang sudah membacakan, serta tadi Ibu Indrawati yang berkata firman-Nya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan renungan firman yang akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauzang hari ini dengan judul Pura-Baraba Lama-Lama Basah. Oke, silahkan Pastor. Haleluya, luar biasa. Jadi saudara-saudara, banyak orang ya hidup ya di dalam sebuah kepalsuan, ya kepalsuan. Dia merasa dirinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia merasa dirinya sudah saleh, ya. Dia merasa dirinya sudah intim dengan Tuhan, ya, dibela oleh Tuhan Yesus katanya ya. Saya ini dibela oleh Tuhan Yesus, tapi kok ya sial terus. Dibela Tuhan Yesus, tapi kok ya jadi gigolo. Dibela Tuhan Yesus, kok ya jual diri. Dibela Tuhan Yesus, tapi kok ya fitnah-fitnah orang lain. Dibela Tuhan Yesus, tapi kok ya semua ngomongnya dibela Tuhan, ya. Tetapi hidupnya penuh dengan kebohongan. Banyak orang mengira dia sudah intim dengan Tuhan, tapi ya dia ingin penuh dengan intrik hidupnya, ya penuh dengan intrik. Seakan-akan kalau nggak intrik dia tuh nggak bisa mencapai tujuannya. Ada orang-orang yang ngambilin ini ya, komunitas dari mau bikin komunitas sendiri nggak bisa, terus dia ngambilin dari kita. Ya, satu-satu dipanggilin, orang-orang yang kepahitan dikumpulin sama dia, ya kan. Terus orang-orang yang ada ya saudara ya, yang begitu ya, yang menghalalkan segala cara. Katanya memberitakan Injil, dia nggak memberitakan Injil, tapi dia ngambilin dari punya orang. Beda dengan kita ya, kita itu nggak pernah ngambilin punya orang, nggak pernah narik-narik dari orang. Kita langsung dari jalan, dari lapangan. Dan saya tidak tahu Anda dari gereja mana sebelumnya. Saya nggak pernah tahu, ya kan? Karena memang nggak ada niatan sama sekali narik-narik kalian ke sini. Tiba-tiba datang sendiri, yang muncul dari bumi semua. Pak Apul dari mana saya nggak tahu, Pak Apeng dari gereja mana saya nggak tahu. Tiba-tiba datang sendiri, nongol sendiri. Ya ini kan si siapa namanya Bu Endang dari mana saya nggak tahu. Tapi dulu itu ya saya ingat banyak sekali. Saya ingat sekali dulu waktu 5 tahun yang lalu itu ya, ada seorang gadis, nggak tahu apa sih, nggak ngerti lah kan, nggak ada nampak mukanya semua kan. Mu kuntilanak, mu gadis, mu sundel blorong. Pokoknya saya ini diberi talenta untuk mempertobatkan orang-orang Katolik untuk dibaptis di gereja Bethel. Ya sampai melongo saudara ya. Wih, hebat sekali talentamu. Dalam arti talentamu maling. Ya saudara ya, talentamu maling. Lah orang sudah ke gereja, kamu tarik-tarikin ke gerejamu. Kamu pikir gereja Katolik lebih buruk daripada gereja Bethel. Padahal menurut saya gereja Bethel itu lebih buruk daripada gereja Katolik loh saudara. Sak buruk-buruknya gereja Katolik, gereja Bethel itu lebih buruk daripada gereja Katolik. Menurut saya loh ya. Kalau menurut yang lain enggak ya terserah. Tapi menurut saya lebih. Kenapa? Karena gereja Bethel nggak pernah diakonia. Kalau gereja Katolik mau nyembah berhala ke, nyembah patung ke, mereka diakonia tiap hari saudara gereja Katolik itu.
Gereja Betel, enggak ada. Kamu cari 1000 gereja Betel, mungkin cuma satu yang gitu, yang diakonia. 1000 gereja Betel, cuma satu tuh yang bikin begitu. Coba deh kalau kamu nggak percaya omongan saya. Kalau gereja Katolik itu tiap minggu, semua gereja Katolik tiap minggu makan tiap hari, kadang-kadang ada tiap hari bagi-bagi makanan ya. Karena itu diajarkan, dianggarkan, diajarkan, disengaja. Kalau gereja Betel kan hanya buat acara saja, ya kan? Kalau gereja Katolik itu sak jemaatnya juga dirawat, ya kan? Jemaatnya juga dirawat, orang-orang miskin di lingkungannya juga dirawat. Kalau gereja Betel 1 dari 1000, oh ada gereja Betel yang benar yang baik ada, tapi 1 dari 1000, ya saudara ya. Jadi ini orang dengan bangganya ya, ini perempuan ini yang Bu Sundul Bolong, Bu Kuntilanak, Bu Nyiblorong, pokoknya dia ngaku, ya dia ngaku sendiri dia orang gereja Betel ya. Jadi jangan salahkan saya, ini orang ini ngaku sendiri. Tugas saya adalah mempertobatkan orang gereja Katolik untuk kita bawa ke gereja Betel. Saya sampai melongo itu ya. Saya melongo itu lu kuliah dengar itu waktu itu kita sampai melongo ya, sampai kok talenta sih. Saya bilang itu mah bukan talenta kali, kamu pikir gereja Katolik itu apa, gereja GBI itu lebih baik daripada, oh iya kita kan ada Roh Kudus ya, itu yang kuraba-raba lama-lama bahasa itu, saya bilang begitu kan. Waduh dia marah saudara ya. Lalu kalau kamu bilang kuraba-raba lama-lama bahasa itu bilang kepenuhan Roh Kudus, saya bilang waduh, saya nggak usah komentar lagi. Saya suatu ketika di Belanda, saya kan masih swaka dulu, masih swaka. Kalau sekarang kan saya warga negara ya. Dulu saya masih swaka. Saya ngajuin swaka, saya ini ya saudara ya, ketemu, saya masuk ke gereja PKE, apa namanya, Protestan Kerk Nederland, yang kayak GKI, kalau di Indonesia itu kayak GKI itu loh saudara ya, kayak GPIB gitu ya. Lalu ada orang dari gereja lain saudara ya, dari gereja karismatik. Dia ngomongin saya, kok kamu pergi ke gereja itu sih? Itu kan gereja mati. Dalam mati apanya? Nggak ada Roh Kudus. Hah? Saya sampai melongo saudara, kok nggak ada Roh Kudus? Ketahuinya dari mana nggak ada Roh Kudus? Emang gerejamu, dalam arti emang gerejamu ada Roh Kudusnya? Gerejanya katanya ada Roh Kudusnya, tetapi memberitakan Injil nggak pernah di jalan-jalan. Ngasih makan orang miskin nggak pernah, padahal di situ banyak orang miskin. Tetapi gereja yang katanya nggak ada Roh Kudusnya, ya mereka berdiakonia loh gereja ini loh. Jadi yang ada Roh Kudusnya mana ya? Hanya gara-gara dia kuraba-raba lama-lama basah. Nah, saudara, banyak sekali kita memikirkan kita dia terjebak di dalam semua yang agamawi itu, lalu kamu pikir kamu sudah hebat. Hati-hati saudara ya. Kemarin saya sudah kasih ajarin ya, bahwa kamu jangan berpikir kalau kamu sudah berbuat baik, maka kamu akan kaya raya atau diberkati Tuhan. Oh iya, kamu diberkati Tuhan. Tapi jangan berpikir kamu akan kaya raya kalau kamu sudah berdiakonia, sudah berkorban ini, berkorban itu. Oh nanti Tuhan akan buka jalan. Belum tentu. Kamu jangan ngomong pasti. Belum tentu. Karena kadang-kadang pencobaan itu baik buat otot-otot rohanimu. Masa Tuhan, jadi kayak saya nih, saya kan ya, kan fitnessnya kan Senin Kemis. Kan fitness itu baik buat saya, saudara ya. Nah kadang-kadang, ya Tuhan izinkan saya akhirnya apa? Kayak kemarin saya kudu kebun sendiri, ngapain sendiri. Waduh, saya lagi males ya, tiba-tiba kotor semua ya, tiba-tiba turun semua daun-daun itu. Sehingga saya kudu bersihin mau nggak mau. Ya kan, wah itu saya berkumpul bisa 3 jam itu ya, karena mesti bersihin apa 3 jam tuh. Nah, dan itu Tuhan izinkan kan, supaya saya bergerak kan. Kalau enggak saya tambah gendut kayak Gilbert kan repot saudara. Gilbert yang sekarang sudah kurus karena operasi itu kan, disedot lemak kan. Lah saya ya tambah gemuk gara-gara makan lemak terus saudara, kan repot. Ya kan? Kan ironi kan nanti kan. Nah, kan nggak baik begitu saudara ya. Kan sudah image-nya kan bahwa Gilbert gemuk karena rakus. Kalau saya kan tekar, kuli, bukan gemuk saudara, beda. Kalau saya kan kuli saudara ya, badannya badan kuli karena memang rajin bekerja. Nah, lalu jangan berpikir bahwa pencobaan itu selalu jelek saudara. Jangan kamu pikir penderitaan itu jelek, jangan kamu pikir badai itu jelek, bahwa kalau kamu diberkati Tuhan pasti kamu akan
lepas dari semua masalahmu. Saya curiga, saudara, kalau kamu lepas dari masalahmu, semuanya, jangan-jangan itu kerjaan setan tuh malah tuh. Akhirnya kamu terlena. Akhirnya kamu tinggalkan Tuhan. Jangan-jangan pencobaan itu untuk membuat kamu selalu melekat erat sama Tuhan. Sehingga kamu tiap pagi merintih ya, "Aduh Tuhan, Jehovah Jireh, Tuhan, Jehovah Jireh." Terus tiba-tiba siang sekretarismu ngerayu-ngerayu, "Hai, godain kita dong." Tapi kamu barusan Jehovah Jireh, kan nggak tega, saudara, bener nggak? Nggak mungkin kamu habis Jehovah Jireh, godain kita dong, mau, kan nggak mungkin, bohong. Ya kan, berarti kamu Jehovah Jirehnya palsu. Tapi kalau kamu tiap pagi menjerit Jehovah Jireh, kan kamu apa? Lah, aku lagi nungguin Tuhan nih. Asa, hai, godain kita. Ini aku lagi kekurangan, lagi mepet ini, godain gundulmu peang. Ya kan? Jadi ketika pencobaan itu datang, seringkali itu baik, saudara. Jangan ngomong tidak baik, nikmati saja. Ya, ketika Bapak tidak tahu pencobaan saya tahu kamu pencobaan kayak apa, masuk penjara, pencobaan apa lagi? Ya, keluargamu sakit. Kamu pencobaan apa? Saya sudah ngelawan nih, sudah ngelewatin. Pencobaan itu baik. Yang tidak baik adalah responmu. Ya kan? Jadi ketika kamu belajar Jehovah Jireh, kamu belajar mengucap syukur, kamu belajar hidup dalam kekudusan, baik kan? Baik. Kamu jangan berpikir bahwa semuanya itu harus baik menurut kepalamu. Ya kan? Kalau saya dalam kondisi sekarang ini, saya harus berdoa tiap hari Jehovah Jireh untuk semua dana pelayanan yang di Den Haag ya. Kalau di Indonesia kan kita udah nggak takut ya. Tapi untuk yang di Eropa nih, kita penginjilan semua. Saya kan harus Jehovah Jireh tiap hari, deg-degan tiap hari kan. Dibilang nggak deg-degan, dibilang deg-degan ya kan. Kadang-kadang keluar ya, tergoda. Aduh, Tuhan, kalau masa saya harus berhenti pelayanannya kalau nggak ada uangnya? Malu dong. Nah, tapi akal sehat saya bilang, ini kan pelayanan Tuhan, bukan pelayananmu. Ini kan punya Tuhan, kalau mau berhenti aja. Oh iya ya, akal sehat saya kan berkata, ini kan punya Tuhan. Kalau memang suruh berhenti, kalau dananya nggak ada ya berarti berhenti, udah gitu saja. Tetapi itu membuat saya latihan terus setiap hari kan, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jehovah Jirehnya adalah bagaimana supaya pelayanan ini berlangsung. Mungkin Jehovah Jirehnya Anda bagaimana saya bisa makan hari ini, atau saya bisa bayar sekolah anak saya. Kalau saya kan nggak perlu Jehovah Jireh, anak saya bisa bayar sekolah kan. Beda Jehovah Jirehnya, muatannya kan beda. Saya kan Jehovah Jirehnya supaya saya punya uang 5.000 euro sebulan, supaya operasional kita di gereja di Den Haag ini kan lancar semua kan. Nah kalau Anda kan Jehovah Jirehnya supaya kamu punya uang semester ini ya mungkin 50 juta atau berapa untuk bayar sekolah kuliah, anakmu masuk Untar misalnya kan. Tapi kan membuat kamu tuh teriak Jehovah Jireh, lalu ketika kamu dirayu sama tetanggamu, kan enggak kamu jaga kekudusan. Jadi pencobaan itu baik untuk otot-otot rohanimu, saudara. Ya, kamu jangan berpikir kalau kamu kuraba yang basar-basar itu, atau kamu pakai salib gede-gede itu, kamu sudah intim dengan Tuhan. Kamu bisa intimnya dengan Tuhan itu melalui itu tadi ya, pencobaan. Responmu terhadap pencobaan, kamu positif, mengucap syukur. Ya, terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri, buat berkat, ya roti yang aku makan hari ini. Walaupun serba sedikit, tapi Tuhan cukupkan. Tiap hari kamu hidup dengan ucapan syukur karena dari satu Jehovah Jireh kepada Jehovah Jireh yang lain kan. Satu Jehovah Rafa kepada Jehovah yang lain. Satu Jehovah Sidkenu kepada Jehovah Sidkenu. Satu Jehovah Sevaot kepada Jehovah Sevaot yang lain. Satu Jehovah Syama, Jehovah Shalom. Terus saudara ya. Tapi ketika kamu hidup dalam segala kelimpahan, belum tentu kamu bisa punya intim dengan Tuhan. Oh tapi saya tetap ini loh Pak, berdiakonia dan saya tetap berbahasa roh. Belum tentu saudara. Penderitaan itu seringkali penderitaan itu membuat Anda malah intim sama Tuhan dibanding dengan ketika Anda kelimpahan. Anda kelimpahan seringkali Anda tinggalkan Tuhan. Beda ya, kalau cowok kalau istri-istri kan ada uang abang sayang. Ya kan? Tapi kalau Tuhan sama kita seringkali ada uang malah kita goodbye my love sama Tuhan kan. Ada uang, kita melayang, nggak ada uang,
Ya kita kejang-kejang ya sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sampai kejang-kejang kitanya kan nggak ada uang. Begitu ada uang kita goodbye sayang. Lucu ya. Tapi kalau istri kan kalau nggak ada uang kan abang sayang, nggak ada uang abang tendang kan. Memang ironik memang ini ya. Tapi itulah saudara ya. Jadi nikmati ya. Sekarang Anda lagi dalam kondisi apa? Nikmati, ucapan syukur. Ya, makanya saya bilang bolak-balik 40 hari deh kamu jangan mengeluh. Coba buktikan kalau saya salah. 40 hari kamu jangan ngeluh. Ayo, siapa yang lupa PR-nya 40 hari jangan ngeluh. Ayo, coba 40 hari jangan ngeluh. Jehovah Jireh, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu membuat kamu latihan rohani, makin kuat otot-otot rohanimu. Nanti makin hari kamu terbiasa dengan Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Sevaot, ya. Akhirnya imanmu bertumbuh. Itu saudara ya. Ingat-ingat ya. Jehovah Jireh. Ya. Jehovah Jireh. Kalau kamu teriak sampai Jehovah Jireh, berarti kamu lagi kebutuh uang. Mepet yang begitu rupa sehingga kamu kudu teriak Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah semalam-malaman ya besok mau bayar sekolah anak udah jatuh tempo. Kalau enggak akan di DO anaknya. Tuh Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Kamu nggak takut saudara, tiba-tiba uangnya tetap belum datang. Kamu percaya sudah Jehovah Jireh, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Kita tidak pernah ngerti. Ya, Jehovah Rafa, nggak sakit nggak sembuh-sembuh nggak apa-apa. Kamu doa saja, karena itulah keintiman dengan Tuhan. Ketika kamu merintih, Jehovah Jireh, kamu kan harus berpeluk erat sama Tuhan. Tapi kalau kamu lagi banyak duit kan kamu nggak peluk erat-erat sama Tuhan. Kamu nari-nari, kamu lompat-lompat, kamu jauh dari Tuhan, kamu kepleset. Ya kan? Jadi apakah kita mau menderita terus? Ya enggak juga. Cuma nikmati saat kamu lagi menderita. Nikmati itu, saudara ya. Jangan takut. Jangan takut karena Tuhan akan tolong setiap langkah hidup kita, saudara. Tuhan akan tolong, jangan takut. Ya, saudara ya. Mana nih handphone satunya? Amin, saudara. Yuk kita bilang Jehovah Jireh, nikmati segala proses dalam hidup kita. Jehovah Jireh. Ya, Tuhan sediakan Jehovah Shalom, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan sakitku. Jehovah Sevaot, Tuhan berkemah di sekelilingku, melindungiku. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Jehovah Jireh. Tuhan pasti akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita baca risayat bersama. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, bekol lefavka, uvekol nasefka, uvekol mi'odeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Silahkan Pak Ahwe. Iya. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau dari seitna tihun buhu tadi. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Deherlah sesain anggesih loy itu bedihan saidik nedi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Deher hibe sein anggesih ibedi mengibe di frieden. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Amin.